Alhamdulillah. Semangat dong hari ini. Semangat. Ya. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini melanjutkan materi sebelumnya tentang penyajian data, lebih rincinya lagi gitu ya. Nah, di sini ada tujuan perkuliahan hari ini yaitu menganalisis tentang distribusi frekuensi karena penyajian datanya sudah minggu lalu dan ditambah dengan memahami perhitungan ukuran pemusatan data. Lebih rincinya lagi, untuk hari ini kita akan menginterpretasikan data yang disajikan dalam bentuk tabel, terus menyusun distribusi frekuensi dan menjelaskan konsep ukuran pemusatan data dan menghitungnya. Saya ada data. Nah, di sini ada data. Menurut kalian bagaimana data ini? Apa yang bisa kalian ambil dari data yang disajikan di depan sini? Saya Bu, ya, gimana? Datanya ada 40, Bu. 40 ya, benar. Terus ada selain banyaknya data ada apa lagi? Selain banyaknya data, Bu, ada nilai yang kecil dan ada yang nilai yang lebih besar, Bu. Oke. Mungkin yang lainnya ada pendapat yang lain? Melalui tabel distribusi frekuensi, saya bisa memahami kondisi umum kelas dalam ujian. Oke, baik. Nah, tadi disinggung oleh teman bahwa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tapi ini kan masih mentah ya datanya. Nah, gimana tuh buat tabelnya? Untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data mentah ini. Nah, itu yang akan kita pelajari. Pertama, kalian harus menghitung beberapa perhitungan yang diperlukan dalam tabel distribusi frekuensi, yaitu ada 3. Yang pertama adalah jangkauan, atau jangkauan itu diperoleh dari datum terbesar dikurangi datum terkecil. Jadi nilai yang terbesar dikurangi nilai yang paling kecil. Selanjutnya ada banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas atau disingkat dengan BK dengan menggunakan aturan Sturges, di sini rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya itu banyaknya data. Oke. Dan yang terakhir adalah panjang kelas, yaitu jangkauan dibagi banyak kelas. Dilihat berarti untuk yang panjang kelas itu harus memperoleh nilai jangkauan dulu, lalu nilai banyak kelas, baru kita bisa menentukan panjang kelas gitu. Nah, di sini ada contoh sedikit. Nah, misalkan ini datanya ada sebanyak, setelah dihitung ada 55, betul. Ada 55. Datum terbesarnya berapa? 79. Datum terkecilnya 45. Nah, untuk jangkauan tinggal dikurangi saja, datum terbesar dikurangi datum terkecil gitu ya. Terus untuk banyaknya kelas juga tinggal dihitung 1 ditambah 3,3 dikali log 55. Nanti didapatkanlah banyak kelas. Setelah itu baru kita hitung panjang kelas. Sebentar ya, saya ambil dulu alat tulis. Nah, di sini kalau kita coba hitung untuk banyak kelas BK, sudah ya BK, sorry. Berarti yang belum dihitung adalah panjang kelas. Tadi panjang kelas rumusnya adalah Jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan dibagi banyak kelas. Berarti di sini jangkauannya di sana nilainya sudah diperoleh, yaitu 34. 34, betul. Banyak kelasnya 7. Jadi kalau misalkan Bu di sana kan
nilainya desimal. Apakah dihitungnya desimal ataukah dibulatkan? Saran saya dibulatkan saja, karena untuk mempermudah nanti pembuatan tabel distribusinya. Di sini berarti tinggal dibagi saja. Nah, ada yang mau coba hitung berapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Nah, di sini diperoleh bahwa 34 dibagi 7 itu hasilnya 4,8 dan dibulatkan menjadi 5. Maka dari data-data yang kita peroleh ini, panjang kelasnya itu ada sebanyak 5 kelas. Terus jangkauannya 34, banyak kelasnya itu 7. Nah, terus kalau dihubungkan dengan tabel distribusi frekuensinya bagaimana? Jadi banyak kelas itu adalah banyaknya baris dalam tabel distribusi frekuensi. Nanti kalian berarti membuat tabel distribusi frekuensi itu ada 7 baris ke bawah. 7 baris ke bawah dengan panjang kelas itu sebanyak 5. Misalkan datum pertama itu adalah 40 misal. Terus berarti datum selanjutnya, karena di sini datanya itu adalah data kelompok, berarti otomatis nanti si tabel distribusinya juga akan berkelompok. Nanti misalkan datum awalnya itu 40, maka datum di sini berapa? Nah, ini adalah kegunaan yang panjang kelas. Betul. Jadi nanti kita hitung 40, 41, 42, 43, 4. Berarti di sini adalah 44. Selanjutnya, misalkan ini kelas pertama. Ini adalah kelas pertama. Terus yang kelas kedua dimulai dari setelah 44. Berarti di sini 45. Selanjutnya berarti yang datum sebelah kiri saya atau kanan kalian 49. Betul, didapatkan dari 45, 46, 47, 48, 49. Nah, seperti itu. Kalau kita susun si data ini nanti akan menjadi seperti ini. Terus misalkan Bu, pertanyaannya datum paling awal itu yang mana? Berarti datum paling awal adalah datum terkecil. Apakah nanti datum paling tinggi itu 79? Bisa iya, Bisa tidak. Kenapa? Karena mengikuti panjang kelasnya tadi 5. Nah, ini tadi yang panjang kelasnya. Nah, inilah hasil distribusi frekuensinya. Karena tadi datum terkecilnya adalah 45, maka dari 45 sampai 49 panjang kelasnya 5. Tinggal kita hitung. Nah, mungkin catatan kita atau PR kita adalah dari data mentah tadi kita hitung data-data antara 45 sampai 49 itu ada berapa. Manual Bu? Iya manual kalau tidak punya alat bantu. Kalau punya alat bantu seperti misalkan Excel, bisa kita sorting ya, sorting dari kecil sampai dengan besar. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya. tanya bagaimana untuk menentukan tabel yang frekuensi di sebelahnya itu, Bu? Nah, frekuensi di sebelahnya ini yang angka 45 dan seterusnya. Ya. Nah, ini dihitung dari banyaknya datanya. Misal yang 45 sampai 49, saya balikin lagi ke data mentah tadi karena kita patokannya ke data mentah.
Nah, dari data mentah ini kalian hitung 45-nya ada berapa? 45 sampai dengan 49. Berarti di sini, oke, saya pakai sini saja karena tidak menyala lasernya. Nah, di sini 45 berarti 1 ya kan? 45 pertama. Lihat ke bawah. Oh, tidak ada 45 sampai 49. Ke sampingnya lagi. Tidak ada lagi. Nah, di sini ada 49. Berarti 2, ya. Ada lagi? Ada Nah, 47 tiga. ketiga. Ke sampingnya lagi dan seterusnya sampai lihat 45 sampai dengan 49. Ada Bu 45. Nah, ini 4. Kesininya? Tidak ada. Berarti benar 45 sampai 49 itu ada 4 data. Dan yang ini selanjutnya dihitung seperti tadi. Nanti jumlah akhir dari frekuensi ini akan sama dengan jumlah banyaknya data. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah kita ada diskusi singkat, saya ada sedikit data. Nah, di sini diketahui data tes seleksi TOEFL diminta untuk menghitung tabel distribusi frekuensi relatif kelompok. Berarti karena di sini datanya banyak, saya minta kalian untuk berkelompok selama beberapa orang. Nanti diskusikan dulu selama kurang lebih 10 menit. Nanti hasilnya kita presentasikan. Oke, silahkan dikerjakan.
hiji, Satu, dua, tiga. ah, Dua, dua, hiji, tilu, opat, lima, enam,
Bu, ini saya kesulitan Bu ya menentukan frekuensinya. Saya membuat kelas, saya sudah menghitung Bu. Lalu Di sini banyaknya kelas itu 7. Tapi data angka 81 itu tidak termasuk Bu. tidak termasuk ya. Oke. Awalnya berapa banyak dananya? 56. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 8, 40. 6 kali 8, 48 ya? Benar? Banyaknya data dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 48 tambah 2, 50. Sama 50. Tapi Salah Bu. dia hanya dapat sampai 43 Bu. Untuk 43. data frekuensinya Bu. Dan 50 Bu. Tidak boleh. Sebentar, salah Bu, sebentar ya Bu. Salah itu. Oke, Salah hitung, coba Bu. cek ulang lagi dari awal. Sampai 43. Yang berapa sampai 49. Oke. Bisa dicoba dipresentasikan dulu di depan biar teman yang lain komentar yang mana yang ini tidak ketemu ini enggak? Saya sini dulu.
Tadi saya dapat datanya 50. Oke. Jangkauannya 81 dikurang itu 37 Bu, dapat 44. Banyaknya kelasnya pakai rumus saja 1 ditambah 3,3 logaritma 50. Saya hitung logaritma 50 hasilnya 1,6989. Lalu dikalikan dan dijumlahkan menjadi 1 ditambah 5,6034 hasilnya 6. Terus panjang kelasnya menjadi 44 dibagi 6. Hasilnya saya bulatkan menjadi 7. 7. Ya, sudah betul. Oke. Sudah betul ya sampai sini? Ya. Yang jadi permasalahan tadi adalah tidak ketemu Frekuensi. jumlah frekuensinya. Oh, coba dituliskan tentangnya dari berapa sampai berapa. Gantian kelompok lainnya. Di bawahnya aja nggak apa-apa. Mulai dari yang pertama dulu, yang paling kecil berapa tadi? Datum terkecil. Paling kecil 37. Habis sekarang di sini 37 sampai berapa? Panjang kelasnya kan di sana sudah ada. 37 Sampai sampai 37 38 39 40 41 42 43 3. Oke. 4 sampai 4 4, 45, 44 45 44 45 46 47 48 49 50 51 sampai 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 50 70 71 72 sampai 72 73 74 75 76 77 78 1 2 3 4 5 6 lagi 79 sampai 79 79 80 sampai 82 80 oh 1 2 3 4 5 6 sampai 6 aja Bu. Iya, sampai 6. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita cek BK-nya. Kalau sesuai dengan BK ya, di sini BK-nya 6. Berarti ini kan BK 1, BK 2, BK 3, 4, 5, 6. Sudah sesuai nih BK-nya 6. Panjang kelasnya 7. Dari 37 ke 43 sudah benar. Dari sini juga 7. Tapi permasalahannya tadi adalah 81-nya tidak ada. 81-nya tidak ada. Bu. Ya? 81 dikurang 37-nya salah Bu. Oh, salah. Berapa memangnya? 81 ke Nilai terbesarnya harusnya 82 Bu, saya keliru. Oh, betul. Berarti di sini ada sedikit kurang teliti terkait Jadi dengan 82 kurang 37. 82 kurang 37 gitu ya. Hitung lagi ya Bu. Nanti tinggal dihitung lagi, lalu dibuatkan tabel distribusi frekuensi gitu. Hitung lagi ya Bu. Nah, silahkan.
ada 2, kolom 1 2, kolom 2 1, kolom 5, kolom 3 153, 1, udah 1, 53, 1, 57, 51 2, kolom 2 2, 1, terus kolom 57 yang 57 yang ini mana? Ini yang kolom pertama 2, kolom 1 1, kolom ketiga 53 kan? 1, kolom keempat yang ketiganya 1, kolom kelima cuma 7 sama 57 sama 51. oh ya 2, habis itu 57 57 aja aja 1, 1, terus 54 54 1, terus 57 51 54 57 Alia 4 ya? berapa? 4 Tambah 4 3 4 5 6 7 8 9 15 terus 58 59 59 61 itu 1 2 3 Bu 3 3 58 sampai 54 yang kolom kedua 58 sampai 64 3 1 4 masuk 2 2 62 berapa? 1 Sama 58 57 61 57 61 2 Bu 6 enggak 60 2 Bu 62 1 Bu 61 1 Bu 3 2 5 6 8 10 11 satu Bu yang 76 satu 78 satu baru udah 9 sampai 85 9
3 Bu. 3. 3. Ini 5, 20, 32, 42, 47. Oke, waktunya sudah habis. Ada yang mau coba dipresentasikan lagi tadi? Jangkauannya tadi salah kan ya Bu, sudah dibenarkan 82 dikurangi 37 hasilnya 45. Untuk banyak kelasnya sama seperti tadi hitungannya dapat 6,603 dibulatkan menjadi 7. Nah, berarti panjang kelasnya karena tadi jangkauannya keliru, kita betulkan 45 dibagi 7. Jadinya ya Bu, hasilnya menjadi 7 dibulatkan 7. Jadi di sini sudah dari 37 sampai 43 udah betul ya 7 ya Bu, untuk panjangnya. Kemudian untuk banyak kelasnya menjadi 7. Jadi ini baru sampai 6. Hasilnya di sini 7-nya menjadi 79 sampai 85. Oke. Untuk frekuensinya sudah benar? sudah Bu. Sudah Bu. Ini 2, ini 3, ini 15, ini 12, ini 10, ini 2, ini 3 Bu. Oke, jumlahnya sudah Sudah. sama dengan banyaknya data, yaitu sebanyak 50. Oke, dari hasil ini, hasil presentasi, menurut kalian apa yang bisa didapatkan? Jadi lebih teliti Bu. Teliti. Satu lagi. Jadi banyaknya data ini saya izin Bu menjawab. Karena banyaknya data mentah ini membuat pusing kalau membacanya secara langsung. Tapi kalau dibuat dalam tabel berkelompok seperti itu Bu, kita lebih mudah untuk menghitungnya. Ya, jadi lebih mudah membacanya, lebih mudah memahami dalam bentuk tabel distribusi frekuensi daripada data Mentah yang banyak itu Bu. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi untuk pentingnya tabel distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan dalam memahami data yang disajikan. Oke. Untuk selanjutnya kita kan tidak hanya membuat tabel distribusi frekuensi saja. Setelah kita buat, kita pahami tuh dari tabel distribusi frekuensi yang tadi, kira-kira ada keterangan atau apa ya namanya, data apa aja yang bisa kita dapatkan dari suatu tabel, ya? Mencari rata-rata. Mencari rata-rata, betul. Apalagi saya rata-rata? Mencari nilai tengahnya Bu. Nilai tengah. Apalagi selain nilai tengah? Nilai yang paling banyak muncul Bu. Nilai yang paling banyak muncul. Sebenarnya dilihat juga bisa sih Bu, lihat nilai yang paling banyak muncul, tapi ini baru 50 ya. Gimana kalau misalkan kita hubungkan dengan nanti kalian penelitian nih, PPL ya, siswanya kalau cuma satu kelas oke, 50 masih bisa. Kalau misalkan digabung dengan kelas-kelas lainnya, 2 kelas, 3 kelas, datanya sebanyak ini setiap kelas, wah pusing juga ya. Jadi kita bisa menghitung
yang namanya rata-rata tadi, terus nilai tengah dan bahan data yang paling sering muncul. Nah, yang tadi disebutkan itu ada dalam bahasan ukuran pemusatan data. Yang pertama tadi adalah ada rata-rata atau mean ya. Untuk rata-rata data kelompok, rumusnya ada di sebelah kiri saya. Jadi di sini ada data tunggal sama data berkelompok. Bedanya apa data tunggal dan data berkelompok? Kalau data berkelompok sederhananya dari banyaknya data. Kalau semakin banyak data, otomatis dia berkelompok. Terus kalau dibuat distribusi frekuensi, dibuat tabel maksud saya, kalau berupa distribusi frekuensi sudah jelas dia data berkelompok. Ini rumusnya. Dari situ kita bisa perlu menghitung. Yang pertama adalah datum ke I, XI, datum ke I dan frekuensi kelas ke I. Di sini jumlah dari frekuensi dikalikan dengan datum ke I-nya dibagi dengan jumlah dari frekuensinya. Ada contoh untuk rata-rata data kelompok. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini sudah lengkap nih. Mulai dari nilai tengahnya. Untuk FI-nya alias frekuensi, dia adalah banyaknya data atau frekuensi dari setiap kelas. Ya kan, sudah tadi bisa dihitung. Sedangkan nilai tengah adalah kalian jumlahkan datum terkecil dari setiap kelas dengan datum terbesar dari setiap kelas. Jadi di sini 31 ditambah 40 lalu dibagi 2. Maka hasilnya adalah 35,5. Terus yang ini juga sama kelas kedua, 41 ditambah 50 lalu dibagi dengan 2. Karena dia nilai tengah, jadi dibagi 2, 45,5. Jadi dibagi 2-nya bukan karena frekuensinya 2, bukan, tapi memang dibagi 2 karena dia adalah nilai tengah. Setelah didapatkan nilai tengah, kalian kalikan antara si nilai tengah dengan frekuensi. Nilai tengah frekuensi yang ini dikalikan dengan nilai tengah, nanti didapatkanlah FI dikali XI. Lalu kalau sudah didapatkan hasil perkaliannya, tinggal dijumlahkan berapa. Setelah dijumlahkan berapa, lalu kita hitung jumlah. Tadi kan rumus rata-rata adalah jumlah FI dikali XI dibagi jumlah dari FI. Berarti tinggal kita kalikan yang ini 2950 dikali dengan 40. Itu adalah untuk rata-rata ya, itu untuk rata-rata. Selanjutnya untuk yang kedua adalah nilai tengah. Untuk nilai tengah sebentar. Kita kesini dulu. Sebelum nilai tengah ada yang namanya tadi nilai yang paling sering banyak muncul atau istilahnya adalah modus. Untuk modus di sana rumusnya adalah disingkatnya modus itu MO, yaitu TB, yaitu tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus gampang carinya, cari kelas yang frekuensinya paling banyak. Itu adalah kelas modus. Lalu panjang kelasnya yang tadi sudah dihitung di distribusi frekuensi. Lalu ada D1 dibagi D1 tambah D2, di mana D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, saya menggunakan tabel yang rata-rata tadi, masih sama soalnya. Di sini saya tidak rubah tuh, FI-nya masih sama, nilainya masih sama, FI-nya masih sama, XI-nya sama juga. Nah, yang kita perlukan
adalah kita cari kelas modusnya dulu. Tadi saya bilang kelas modus adalah yang paling banyak muncul. Dari frekuensi tersebut yang paling banyak muncul tuh kira-kira yang nilai berapa sampai berapa dari si frekuensinya? Ya, berapa? Dari kelas dengan nilai 81 sampai 90, Bu. Ya, 81 sampai 90, betul. Jadi mudah ya, tidak untuk kelas modus carinya tidak perlu dihitung karena kita tinggal lihat saja kolom frekuensi. Nilai yang paling besar di kolom frekuensi itu adalah kelas modus. Nah, kita tentukan kelas modusnya adalah 81 sampai 90. Lalu kita intervalnya atau panjang kelasnya dihitung. Kita belum tahu kan di sini panjang kelasnya berapa. Ya, tinggal dihitung saja seperti tadi. 81 sampai 90 itu panjang kelasnya adalah 10. Setelah itu kita hitung tepi bawahnya. Tepi bawah kelas modus berarti yang 81. Jadi kalau tepi bawah, nah yang ini sebentar saya ganti. Yang 81 itu adalah tepi bawah. Yang 90 itu adalah tepi atas. Jadi kalau ditanya tepi bawah kelas modus berarti 81. Nah, rumusnya tepi bawah kelas modus adalah tepi bawah dikurangi 0,5. Jadi rumusnya adalah dikurangi 0,5 sehingga 81 dikurangi 0,5 menjadi 80,5. Nah, sekarang D1 yaitu kelas modus, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Kelas modusnya yang ini yang 10 kan? 10 sorry. Yang ini yang 81 sampai 90 dengan frekuensinya 10 maksud saya. Kelas sebelumnya yang mana? Ya ini yang di atasnya. Berarti nanti 10 kurangi 5. Yaitu hasilnya 5 untuk D1. Sedangkan untuk D2 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, berarti yang di bawah. Sesudah dari 10 yaitu 8. 10 kurangi 8 yaitu D2. Setelah semua data yang kita perlukan diperoleh, tinggal disubstitusi ke dalam rumusnya yang tadi menjadi seperti ini. Nah, sehingga setelah dihitung diperoleh bahwa modusnya adalah 87,643 gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari sini kita belum tahu kan ini nih kelas modusnya yang kelas ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelas ke-6. Kelas ke-6 kan ada 10 datum dari 81 sampai 90. Nah, dari 81 sampai 90 tuh kita belum tahu tuh, mungkin aja 81-nya cuma 1, 82-nya 1, 83-nya 5 misal. Nah, dari sini diperoleh modusnya adalah 87. Ternyata yang paling sering banyak muncul itu kira-kira ada di 87. Oke, sebentar. Nah, udah. Nah, itu untuk modus ya. Dan untuk yang terakhir tadi selain rata-rata modus terakhir apa tadi? Median itu adalah nilai tengah. Nah, ini rumusnya untuk nilai tengah disingkatnya median. Tepi bawah masih sama seperti yang modus tadi. Tepi bawahnya adalah datum bawahnya dikurangi 0,5. Panjang kelasnya masih sama, banyak datanya juga masih sama. Nah, di sini ada yang F kapital. F kapital itu adalah jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median. Seluruh jumlah frekuensi sebelum kelas median. Sedangkan yang F yang kecil itu adalah frekuensi kelas mediannya. Maka kalau untuk yang median dia tidak perlu XI. Ya, kalau untuk XI itu diperlukan hanya untuk rata-rata. Kalau modus tidak perlu XI juga. Kalau median juga tidak perlu XI, tapi median itu yang diperlukan adalah frekuensi kumulatif. Nah, di sini perhitungan frekuensi kumulatif. Dari sini kira-kira ada yang
paham untuk kolom frekuensi kumulatif bagaimana cara menghitungnya? Ada yang mau menyatakan ini loh cara menghitung frekuensi, ya Mbak? Saya Bu, setelah saya lihat sepertinya kumulatif itu karena namanya juga kumulatif, yaitu penjumlahan secara keseluruhannya ya Bu. Berarti untuk nilai pertamanya frekuensinya 4, kemudian untuk frekuensi kumulatif berikutnya itu didapatkan dari frekuensi kumulatif yang pertama dengan yang berikutnya. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian dilanjut dengan nilai frekuensi berikutnya kembali, 8 ditambah 8, 16. Begitu juga 16 ditambah 30 menjadi 46. Begitu seterusnya Bu, sampai jumlah N-nya sama 100. Jadi apakah jumlah bukan jumlah namanya baris. Nah, apakah di sini baris terakhir dari frekuensi kumulatif itu selalu sama dengan jumlah pada frekuensi di sini? Ya, Ya, harus sama. Kalau tidak sama, ada yang Salah. ada yang salah gitu ya. Nah, sama seperti tadi di sini kita hitung kelas mediannya dulu. Nah, kelas mediannya ada rumus tersendiri. Kalau tadi kelas modus tidak ada rumus, tinggal cari aja frekuensi yang paling banyak. Tapi kalau untuk kelas median, karena median itu adalah nilai tengah, tadi tempat disinggung di rata-rata, nilai tengah itu dibagi dua kan? Nah, kalau median berarti di sini adalah N dibagi 2. Jadi si N ini adalah jumlah frekuensi keseluruhan. Keseluruhannya dibagi 2, itu adalah nilai tengahnya. Di sini nilai tengahnya adalah 50. Kita cek 50. Cek di nilai ya, bukan di frekuensi, cek di nilai. 50 itu kita cek di frekuensi kumulatif. 50 itu ada di baris yang keberapa atau kelas keberapa? 50 ini belum nyampe 50, ini sudah lebih dulu 50. Nah, biasanya kelas median itu adalah angka yang tepat atau melebihi. Ya, angka yang tepat atau melebihi dari frekuensi kumulatif. Di sini ada 77, maka inilah kelas mediannya. Berarti di sinilah kelas mediannya. Sehingga batas bawah yang kita gunakan untuk tepi bawah yaitu adalah 69. Betul. Di sini berarti 69 dikurangi 0,5, hasilnya 68,5. P-nya masih sama, panjang kelas. Lalu di sini ada yang F kapital adalah frekuensi seluruh sebelum kelas median. Lihat aja yang atasnya, yaitu 46. Kalau yang frekuensi kecil, yang F-nya F kecil itu adalah frekuensi kelas mediannya. Lihat aja sampingnya, 31. Sudah didapatkan seluruh komponen yang diperlukan, kita substitusi ke rumusnya tadi. Itu untuk materi min, median, dan modus atau rata-rata, median, dan nilai yang terbanyak. Oke, dari sini bisa kita tarik kesimpulan apa dari min, median, modus? Misalkan min itu untuk rata-rata untuk apa? Modus itu untuk apa? Atau median itu untuk apa? Rata-rata itu berarti kalau kita misalkan ada datanya banyak nih, rata-rata itu adalah untuk mengetahui nilai kebanyakan dari rata-rata data tersebut Bu. Jadi standarnya ya, standarnya kalau bisa dibilang standarnya dalam misalkan suatu kelas punya nilai dari tentang sekian 1 sampai 100 misalkan, terlalu kecil ya 10 sampai 100 gitu ya, tentangnya 100, rata-rata siswanya itu misalkan mendapatkan nilai 70.
Oh, berarti di kelas tersebut standar nilai siswanya itu adalah 70 gitu. Jadi kita bisa menjadikan rata-rata itu sebagai patokan gitu ya. Sedangkan untuk nilai modus ya sesuai dengan artinya. Paling sering muncul alias kita pengen tahu paling banyak nih berapa nilainya gitu ya. Nah, itu untuk simpulannya. Selanjutnya dari sini sebentar saya cek lagi di sini. Ada yang tabel distribusi frekuensi tadi, ada kan? Sudah selesai. Nah, coba kita hitung rata-rata, median dan modusnya ya. Sama seperti tadi, bikin kelompok lagi, hitung rata-rata, median sama modus dari tabel distribusi yang sudah dibuat. Nah, saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silahkan dimulai. Mohon maaf, saya sambil minum ya. Ya Bu.
Bu. Ini nilainya dan ini nilai frekuensinya. Maka kita dapat nilai XY yaitu nilai tengahnya. Untuk kelas pertama dapat 47, kelas kedua dapat 52, kelas ketiga 57, begitu seterusnya. Kemudian kita mencari kolom yang berikutnya yaitu perkalian dari frekuensi dikalikan data nilai tengahnya menjadi 4 dikali 47 hasilnya 188. Kemudian 5 dikali 52 hasilnya 260. Kemudian 2 dikali 57 hasilnya 114. Begitu seterusnya, dan kita jumlahkan di sini 3.600, Bu. Nah, kemudian kita juga menghitung frekuensi kumulatif. Nah, kita dapat dari baris yang kelas pertama 4, di sini jadi 4. Kemudian baris frekuensi kumulatif kedua ini 4 ditambah 5 menjadi 9, 9 ditambah 2 11, begitu seterusnya sampai kelas yang terakhir kita dapat nilai 55, Bu. Dan hasilnya sama dengan N, Bu. Bukan N, Bu, maaf. Sigma frekuensi, Bu. Ya. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata, kita mendapatkan rumus di sini sigma frekuensi dikali XI dibagi sigma frekuensi. Hasilnya tadi di kolom yang ini kita dapat 3.600 dibagi 55, hasilnya 65,454, Bu. Oke, terima kasih. Oke, sudah benar ya. Jadi begitulah cara menghitung rata-rata median dan modus. Oke, kita beri aplaus untuk semuanya. Nah, untuk min median modus khususnya ataupun secara keseluruhannya mata kuliah statistika ini, jika kita koneksikan dengan mata kuliah lain, contohnya untuk penulisan tugas akhir, apakah mereka berhubungan atau tidak menurut kalian? Berhubungan, Bu. Hubungan. Seperti apa hubungannya? Untuk mengolah data. Mengolah data, betul. Selain mengolah data, untuk buat menganalisis, Bu, hasil dari data yang kita ambil di lapangan. Betul sekali. Jadi kita harus bisa menghubungkan antara materi yang kita pelajari dengan materi yang lainnya. Jadi jangan hanya stuck pada statistika tok. Nanti bingung, statistika ini kita belajarnya buat apa gitu ya. Apakah cuma buat ngitung min median modus? Apakah dipakai di kegiatan sehari-hari? Nah, jika tidak terasa di kegiatan sehari-hari digunakan secara langsung tidak terasa, mungkin kita bisa terasa pada pengaplikasian di mata kuliah yang lainnya. Contohnya pada penulisan tugas akhir gitu ya. Untuk mengolah data tadi setelah diolah lalu dianalisis. Nah, ini juga sama. Setelah kita olah, kita hitung, terus kita olah, ketemu nih 65. Oh, berarti kita analisis tuh 65 itu apa untuk data yang ini gitu. Nah, itu biasanya menggunakan kalimat sendiri-sendiri pribadi gitu. Nah, sampai situ ada yang mau menyatakan pendapat lainnya atau menanyakan ada yang belum dipahami? Oke, sepertinya sudah paham semua. Alhamdulillah, semoga sudah paham. Nah, untuk terakhir berarti kita hari ini kita simpulkan bahwa kita belajar tentang distribusi frekuensi mulai dari data yang mentah. Kita hitung beberapa poin untuk dijadikan sebagai tabel distribusi frekuensi agar mudah atau lebih mudah dipahami. Setelah itu kita belum selesai itu dari tabel distribusi frekuensi, ternyata kita bisa olah lagi, hitung ukuran pemusatan datanya.
hitung rata-rata atau min tadi, lalu hitung mediannya, serta hitung modusnya. Untuk minggu depan masih ukuran pemusatan data. Berarti kalian saya minta untuk baca materi yang lain tentang ukuran pemusatan data, yaitu desil, persentil, dan kuartil. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini dengan baik dan semangat. Saya akhiri perkuliahan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.